Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai metalurgi dan paduan logam atau alloy. Dengan penyaji yang pertama yaitu Hazel Salma dengan NPM 01, penyaji yang kedua Desti Elianti dengan NPM 27, penyaji yang ketiga Lulu Lutfia dengan NPM 04, dan yang terakhir Lisa Yuni Artanti dengan NPM 40. Yang pertama mengenai metalurgi. Pada poin 1 yaitu klasifikasi mineral-mineral logam. Bentuk kelimpahan logam yang terdapat di alam ini sangat bergantung terutama pada reaktivitas logam yang bersangkutan, kelarutan garamnya, dan kemudahan garamnya bereaksi dengan air atau terhadap proses oksidasi. Nah, logam-logam yang tidak reaktif ini contohnya adalah emas, perak, dan platina. Biasanya terdapat di alam sebagai unsurnya. Nah, sedangkan logam-logam yang agak reaktif biasanya terdapat sebagai sulfida, misalnya CuS, PbS, dan ZnS. Oleh karena ketelarutannya sangat rendah, senyawa-senyawa sulfida ini tahan terhadap oksidasi dan tidak ada reaksi dengan air. Logam-logam yang sedikit lebih reaktif diubah menjadi oksidanya, misalnya MnO2, Al2O3, dan TiO2. Sedangkan logam-logam yang sangat reaktif membentuk garamnya, misalnya magnesium dan kalsium terdapat sebagai karbonat, sulfat, dan silikat. Magnesium sulfat dalam air dan terdapat dalam sumber air mineral, sedangkan kalsium sulfat hanya sedikit larut dalam air, tetapi cukup mengakibatkan air alam menjadi sadah. Kalsium karbonat menjadi larut dalam air sebagai hidrogen karbonat karena adanya karbon dioksida yang larut, sehingga air alam juga menjadi sadah olehnya. Dengan reaksi CaCO3 solid plus CO2 solid plus H2O liquid menjadi Ca2 plus aqueous plus 2HCO3 min aqueous. Aluminium banyak terdapat dalam bentuk aluminosilikat seperti muskovit, KAl2OH2 kali Si3AlO10, yaitu salah satu bentuk mika, dan kaolin H4Al2Si2O9 atau lempung, dan kadang-kadang aluminium terdapat juga sebagai oksida tak larut Al2O3, NH2O, dan garam kompleks fluorida Na3AlF6. Nah, natrium dan kalium terdapat di alam sebagai garam-garam yang larut dalam air laut maupun air alam, atau sebagai garam-garam tak larut tak reaktif aluminosilika seperti albit NaAlSi3O8 dan ortoklas KAlSi3O8. Kedua silikat ini banyak terdistribusi di alam, tetapi karena sifatnya sangat stabil, keduanya tidak dipakai sebagai sumber logam. Namun demikian, perubahan cuaca secara lambat mengakibatkan ortoklas membebaskan ion kalium yang sangat esensial bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, ada tahapan pemerolehan biji. Nah, gambar yang ada di PowerPoint ini merupakan gambaran umum dari proses pengolahan logam, mulai dari bijinya sampai menjadi logam murni. Prosedur pengolahan logam dari bijinya melewati 3 tahap yang umum, yaitu pemangkatan biji, ekstraksi logam dari bijinya termasuk reduksi logam, serta pemurnian atau refining logam. Mineral yang berharga dipisahkan semaksimal mungkin dari batuan-batuan yang tidak diinginkan. Biasanya hal ini dilakukan dengan penggerusan biji menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Kemudian pemisahan dapat dilakukan dengan metode flotasi yang akan dijelaskan pada proses pemekatan. Nah, ini ada gambarnya di sini. Selanjutnya ada tahapan pemrosesan biji, yaitu proses comminution dan peralatannya.
Tahapan ini dikenal juga dengan nama proses comminution yang terdiri dari crushing atau peremukan, screening, dan grinding atau pengerusan. Yang pertama ada crushing, yang dapat didefinisikan sebagai serangkaian operasi dalam sebuah plain mineral dressing yang memiliki upaya untuk mengecilkan bongkahan-bongkahan mineral menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran hasil akhir yang relatif halus, sekitar 100 mikron atau 150 mesh. Crushing pada umumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip tekanan pada permukaan biji dengan media yang kaku ataupun dengan beban impak dalam suatu wadah kaku yang dipaksa. Mesin yang digunakan ada jaw crusher dan gyratory crusher. Karena ini ada jaw crusher, terdiri dari dua bidang penghancur atau jaw yang salah satunya diam, yang diletakkan secara kaku dalam bingkai crusher. Yang kedua ada gyratory crusher, merupakan jenis crusher yang paling sering dikembangkan dibandingkan jaw crusher, dengan tujuan menambahkan kapasitas di dalam prosesnya. Gyratory crusher terdiri dari dua conical shell vertikal yang terpotong pada bagian atasnya. Shell bagian luar memiliki puncak ke bawah dan shell dalam memiliki puncak ke atas. Shell bagian luar statis dan bagian dalam dibuat untuk berputar. Jadi bolak-balik mundur dan mencapai semua puncak pada keliling shell bagian luar karena merupakan crusher yang kontinu. Gyratory crusher terkadang lebih sering dipilih karena kapasitas yang besar dan prosesnya yang berkesinambungan. Selanjutnya ada cone crusher, yaitu alat yang digunakan pada secondary crusher di mana kerjanya lebih ringan dari primary crusher. Umpan secondary crusher berasal dari hasil primary crusher sehingga ukuran diameternya kurang dari 15 cm. Dan karena elemen-elemen perusak dan pengotor seperti kayu, clay, dan lumpur telah dihilangkan, proses ini lebih mudah dilakukan. Nah, prinsip kerja dari cone crusher ini sama dengan gyratory crusher karena alat ini merupakan modifikasi dari gyratory crusher yang berbentuk kerucut atau konus. Perbedaan mendasar terdapat pada spindle yang lebih pendek, tidak digantung seperti pada gyratory crusher, akan tetapi ditopang dalam cekungan yang merupakan penahan tekanan besar. Cone crusher memiliki sudut head lebih besar dari gyratory sehingga kapasitas yang dimiliki juga lebih besar dalam perbandingan diameter head yang sama. Proses yang kedua ada screening. Pada prinsipnya menggunakan pola geometri untuk mengontrol ukuran dan secara umum digunakan untuk mengontrol ukuran mencapai ukuran 250 mm. Performa dari screening ini ditentukan oleh 3 parameter, yaitu motion atau pergerakan, inclination atau kemiringan, dan media screen. Tujuan utama dari screening di dalam industri mineral adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah masuknya undersize ke dalam mesin crushing sehingga meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Yang kedua, mencegah material oversize lewat ke tahap selanjutnya pada sirkuit. Yang ketiga, mempersiapkan umpan dengan ukuran presisi ke dalam proses gravity concentration tertentu. Yang keempat, untuk menghasilkan produk dengan ukuran presisi. Hal ini penting dalam pertambangan di mana ukuran produk akhir adalah sebuah bagian penting dalam spesifikasi. Selanjutnya adalah media jatuhnya biji screen. Yang pertama, screening susun. Nah, di sini ada gambarnya. Dengan menyusun material biji pada screen, kondisi material biji akan terbagi dalam tingkatan-tingkatan. Pada saat screen digerakkan akan terjadi perbedaan gaya gesek antara permukaan material yang akan menyebabkan menurunnya gaya gesek internal antar material.
Dengan demikian, berarti partikel yang memiliki ukuran lebih kecil akan dapat melewati rongga antar partikel yang ukurannya lebih besar, sehingga akan terjadi proses pemisahan secara signifikan. Yang kedua ada screening free fall, yang menggunakan tipe screening sebelumnya, akan tetapi dengan menaikkan sudut kemiringannya, maka untuk menggunakan screening jenis ini dinamakan screening jatuh bebas atau free fall. Karena dalam keadaan yang demikian tidak ada lapisan partikel biji yang menumpuk di atas screen. Pada metode ini yang berperan utama dalam memisahkan partikel biji yang kecil dengan yang besar adalah media screen itu sendiri, sehingga kapasitasnya semakin bertambah, tetapi pemisahan yang terjadi tidak signifikan. Penggunaan media jenis ini disarankan untuk partikel biji dalam jumlah besar dengan distribusi ukuran rata-rata sudah baik, sehingga pemisahan ini akan terjadi dengan cepat dan optimal. Ada banyak jenis-jenis screen, tetapi secara umum jenis screen dibedakan menjadi 3 jenis, seperti terlihat pada tabel di PowerPoint ini. Dari ketiga jenis screen tersebut, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, sekitar 80% pengguna adalah single inclination untuk media jatuh stratification screen. Jenis yang lainnya adalah double inclination, triple inclination, atau multiple inclination, yang mana penggunaan screen dengan metode jatuhnya biji, yakni dengan stratification atau susun, maupun free fall atau jatuh bebas dikombinasikan untuk jenis-jenis aplikasi yang berbeda. Nah, di sini ada tabel jenis screen, karakteristik, dan gambarnya. Jenis screen yang pertama yaitu single inclination dengan karakteristik screen susun, gerakan sirkular atau 15 derajat, gerakan linear 0 sampai 5 derajat, dan selektivitas tinggi. Nah, dapat dilihat gambar dari single inclination ini. Yang kedua ada double inclination dengan karakteristik screen jatuh bebas, padat untuk kapasitas besar tetapi selektivitas rendah, dan digunakan pada sirkuit screening. Nah, dapat dilihat gambar dari double inclination ini. Yang ketiga ada triple inclination dengan karakteristik yaitu gabungan dari kapasitas dan selektivitas, digunakan untuk produk fraksi biji yang tinggi. Nah, ini dapat dilihat gambar dari triple inclination ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pemrosesan biji yang ketiga, yaitu grinding. Grinding adalah proses terakhir dari communication, di mana proses kerjanya menggunakan prinsip gabungan dari impak tumbukan dan abrasi pada biji dengan gerakan bebas dari media yang tidak terhubung dengan sesuatu, seperti root, bola pejar, ataupun pebble. Yang pertama yaitu rod mill. Nah, rod mill ini disebut juga sebagai mesin fine crusher atau crush grinding. Nah, umpan yang dapat masuk dalam mesin ini berukuran 50 mm dan menghasilkan produk sebesar 300 pikometer. Nah, rod mill ini diklasifikasikan berdasarkan sifat keluaran produknya dengan berdasarkan pada suatu konsep bahwa semakin dekat keluaran produk pada batas luar sel, maka akan semakin cepat material melewati proses grinding, sehingga kelebihan material hasil grinding akan lebih sedikit terjadi. Nah, ada 3 jenis rod mill, yaitu yang pertama ada center peripheral disadgemil, yang kedua ada end peripheral disadgemil, dan yang ketiga ada overflow mill. Kemudian yang selanjutnya yaitu ball mill. Nah, di sini karena ball itu maksudnya bola-bola, maka memiliki luas permukaan per unit berat lebih besar daripada root. Maka ball akan lebih baik untuk hasil akhir yang lebih bagus, atau nanti hasil akhirnya itu lebih halus gitu. Nah, ball mill ini memiliki perbandingan panjang terhadap diameter sebesar 1,5 sampai 1 atau lebih kecil lagi. Jika perbandingannya antara 3 sampai 5 disebut dengan tube mill. Nah,
Kemudian selanjutnya kita lihat pada mesin ini, pada mesin ball mill ini. Nah, di sini proses kerja dari ball mill ini adalah memutar silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan material biji di dalamnya. Nah, proses grinding ini terjadi dengan pergerakan bola-bola seperti di gambar. Nah, ada di bagian ini ada kayak bola-bola gitu. Nah, bola-bola itu nanti akan berputar dengan menggerus bijinya. Nah, semakin besar diameter silinder, maka kecepatan rotasi akan semakin lambat. Jika kecepatan terlalu besar, maka akan terjadi gaya sentrifugal pada silinder tersebut, sehingga bal akan menempel pada tepi silinder dan proses grinding akan tidak optimum. Jadi seharusnya kecepatan rotasinya itu nggak boleh terlalu besar gitu loh. Maksudnya nanti kalau dia terlalu besar akan terjadi gaya sentrifugal yang menyebabkan bal-balnya ini bakal nempel di silinder-silinder pada proses grinding ini. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah shake mill. Nah, shake mill ini menggunakan metode grinding dengan kombinasi medium grinding dan partikel biji itu sendiri. Sedangkan autogenous mill bekerja berdasarkan metode grinding yang hanya menggunakan partikel-partikel biji itu sendiri, sehingga media untuk melakukan kominusi. Ukuran dari shake mill ini terbesar, bisa dibilang sangat besar ya, seperti pada gambar tuh diameternya mencapai 11 meter dan panjangnya 4,3 meter, sedangkan beratnya mencapai 1.100 ton. Nah, selanjutnya yaitu pengklasifikasian berdasarkan bentuk. Nah, dalam classification, partikel dengan beragam ukuran, bentuk, dan spesifik gravity atau berat jenis dipisahkan dengan cara diendapkan pada fluida. Nah, di sini akan terlihat bahwa butiran yang lebih kasar, berat, dan bulat akan lebih cepat mengendap dibandingkan dengan butiran yang lebih halus, ringan, dan memiliki sudut. Nah, di sini nanti dilihat grafik ini menjelaskan bahwa fluida tersebut nanti akan bergerak membawa butiran-butiran yang mengendap tadi dengan perlahan. Butiran-butiran yang mengendap dengan perlahan, ya ini butiran yang dengan butiran lebih halus, ringan, dan bersudut. Sedangkan dengan cara yang bersamaan, butiran yang mengendap lebih cepat tadi akan dipindahkan dari classifier. Nah, di sini ini adalah prinsip kerja classifier, yaitu prinsip kerjanya sendiri membawa butiran-butiran yang halus, ringan, dan bersudut ini perlahan, yang mengendap dengan perlahan ini, terus bersamaan itu butiran yang lebih berat, kasar, dan bulat akan dipindahkan dari classifier. Nah, berdasarkan metodenya, classifier dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu classifier dalam kondisi basah dengan hydroclone, 2 classifier dengan kondisi basah dengan spiral classifier, dan 3 klasifikasi dengan kondisi kering. Nah, yang keempat yaitu tahap dalam pemekatan biji. Yang pertama tahapnya itu adalah fluting. Nah, fluting di sini adalah pengapungan atau busa, flotation, yang digunakan untuk memekatkan biji tembaga. Contohnya pada gambar ini. Pada gambar ini nanti, di sini nih biji-biji ini akan dihancurkan menjadi serbuk, kemudian ditambahkan zat pengapung dan udara dialirkan hingga berbusa. Nah, zat pengapung yang di sini berupa surfaktan yang memiliki ujung polar dan non-polar, misalkan saponin. Nah, partikel-partikel yang dibasahi nanti oleh air seperti pengotor yang berada di dalam tangki ini, nanti adapun partikel-partikel yang tidak terbasahi itu akan menempel pada busa dan mengapung di atas tangki. Nah, gitu. Yang kedua yaitu tekniknya adalah sintering. Sintering adalah
proses pemadatan dari sekumpulan serbuk pada suhu tinggi mendekati titik leburnya hingga terjadi perubahan struktur mikro seperti pengurangan jumlah dan ukuran pori dan serta pertumbuhan butir. Nah, proses sintering di sini ada 3 tahap mekanisme pemanasan, yaitu pre-sintering, 2 diffusi permukaan, dan 3 eliminasi porositas. Yang ketiga yaitu kalkining. Kalkining atau kalkinasi adalah dekomposisi panas material. Contohnya dekomposisi hidrat seperti ferrihidroksida menjadi ferrioksida dan uap air, atau dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida dan atau besi karbonat menjadi besi oksida. Proses kalkinasi membawa dalam variasi tungku atau furnace, termasuk shaft furnace, rotary kiln, dan fluidized bed reaktor. Nah, yang keempat yaitu proses dari proses yang terakhir yaitu roasting atau pemanggangan. Nah, biji di sini dipanggang untuk mengusir keluar bahan kotoran yang lebih mudah menguap untuk membakar bahan-bahan organik yang melekat serta untuk membentuk menjadi senyawa-senyawa yang lebih mudah dilebur. Pada pemanggangan dalam udara biasanya sulfida dan karbonat menjadi oksida. Nah, di sini pemanggangan pada proses roasting ini dilakukan di bawah titik leleh dari yang bersangkutan. Nah, di sini ada contoh reaksi dari ZNS direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2 ZNO plus 2 S2. Untuk yang reaksi suatu karbonat dapat membentuk menjadi oksida. Contoh reaksinya yaitu 4 FeCO3 solid direaksikan dengan O2 gas menghasilkan 2 Fe2O3 solid ditambah dengan 4 CO2 gas. Berikutnya, 5. Tahap ekstraksi metalurgi. Pada proses untuk ekstraksi, reduksi dan pemurnian logam secara umum dibagi menjadi 3 macam metalurgi. Yang pertama ada pirometalurgi, yang kedua ada hidrometalurgi, dan yang ketiga ada elektrometalurgi. Yang pertama, pirometalurgi melibatkan reaksi kimia yang dilaksanakan pada temperatur tinggi, misalnya dalam smelting atau peleburan atau pelelehan. Reduksi mineral menghasilkan lelehan logam yang dapat dipisahkan dari batuan yang tak diinginkan. Dalam proses reduksi ini biasanya dipakai karbon atau logam lain. Oksida hasil pemanggangan biji sulfid umumnya direduksi dengan peleburan oleh karbon. Menurut persamaan reaksinya, ZNO solid ditambah C solid menghasilkan Zn solid plus CO gas. Batuan-batuan pengotor dipisahkan dalam proses peleburan dengan penambahan reaksi flux atau menghasilkan slag atau ampas dari biji yang merupakan cairan pada temperatur proses dalam tungku. Sebagian slag atau ampas biji adalah silikat, misalnya SiO2 solid ditambah CaCO3 solid sebagai flux, yang SiO2 ini sebagai batuan pengotornya menghasilkan CaSiO3 liquid ditambah CO2 gas. Nah, CO2 ini sebagai ampas bijinya. Metode pirometalurgi diterapkan untuk produksi tembaga, zinc, dan besi, yang mana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tembaga. Pada mulanya, biji tembaga dipekatkan dalam penggerusan, lalu kemudian dipanggang dan dilebur pada proses multi tahap yang memisahkan besi dan tembaga sulfida yang sebagian besar ada dalam biji tembaga, kalkosit, Cu2S, kalkopirit, CuFeS2. Nah, ini reaksi yang penting dalam proses ini, yaitu ada FeS2 liquid ditambah O2 gas menghasilkan FeS liquid plus SO2 gas. Ada juga 3 FeS liquid plus 5 O2 gas menghasilkan Fe3O4 liquid plus 3 SO2 gas. 2 CuFeS2 liquid ditambah
CO2 gas menghasilkan Cu2S solid liquid plus 2FeS liquid plus SO2 gas. Fe3O4 liquid ditambah FeS liquid ditambah 4SiO2 liquid ditambah O2 gas menghasilkan 4 FeSiO3 liquid ditambah SO2 gas. Campuran lelehan sulfida dibawa ke tangki pengubah konverter untuk dileburkan dengan silika bersama oksigen yang ditiupkan melalui campuran. Di bagian ini, sisa besi dipisahkan sebagai ampas besi, dan langkah terakhir adalah reduksi menjadi logam tembaga. Persamaan reaksinya adalah 2Cu2S liquid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2Cu2O liquid ditambah 2SO2 gas. 2Cu2O liquid ditambah Cu2S liquid menghasilkan 6Cu liquid ditambah SO2 gas. Yang kedua ada zinc. Biji zinc yang paling umum adalah valerit atau zinc blende ZnS dan smithsonite ZnCO3. Lainnya adalah zincite ZnO dan franklinite ZnMnOnFe2O3 dengan rasio Zn, Mn, dan Fe2O3 bervariasi. Titik zinc yang rendah yaitu 907 derajat Celcius memungkinkan dapat dilakukan distilasi terhadap lelehan biji zinc yang sering diikuti distilasi lanjut untuk pemurnian logam zinc. Zinc dapat dipisahkan dengan distilasi, sedangkan campuran mangan besi dapat langsung dijadikan logam paduan atau baja. Sebagian besar biji zinc ini dipanggang untuk mengubah sulfit menjadi oksidanya. Kemudian dilanjutkan dengan reduksi temperatur yang tinggi dengan karbon untuk menghasilkan logam zinc yang kemudian dekondensasi dan dimurnikan. Persamaan reaksinya adalah ZnO solid ditambah karbon solid menghasilkan Zn solid ditambah CO gas. Yang ketiga ada besi. Seperti halnya tembaga dan zinc, besi terdapat di alam sebagai sulfidanya, tetapi mineral ini tidak dimanfaatkan sebagai biji karena sisa-sisa kelumit belerang sulit dihilangkan. Bahan mentah untuk preparasi besi adalah biji besi yang telah dipekatkan, kokas, dan batu kapur yang berperan sebagai fluxnya. Campuran biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan dari bagian atas tanur. Pada bagian tanur yang lebih panas, proses reduksi biji menjadi logam besi menjadi sempurna. Batu kapur melepaskan CO2 dan bereaksi dengan pengotor-pengotor biji, terutama silikon dioksida. Tetapi juga oksida-oksida mangan dan fosfor dengan menghasilkan lelehan ampas. Nah, berikut ini adalah bagan peluruhan ekstraksi pelarut. Yang B, hidrometalurgi. Hidrometalurgi ini merupakan istilah umum untuk suatu proses yang melibatkan larutan air dalam ekstraksi dan reduksi logam. Setelah pemurnian larutannya, senyawa murni dapat direduksi langsung menjadi logamnya. Sedangkan yang berupa endapan itu atau masih mengandung pengotor dapat dipisahkan dengan solvent extraction. Larutan hasil peluruhan sering dapat diregenerasi dan dipakai kembali untuk proses peluruhan berikutnya. C. Elektrometalurgi. Elektrometalurgi merupakan suatu proses reduksi mineral atau logam yang menggunakan energi listrik, elektrolisis. Natrium aluminium diproduksi dengan metode elektrometalurgi. Yang pertama, natrium. Natrium merupakan logam alkali yang paling banyak dibutuhkan untuk keperluan industri. Elektrometalurgi dalam sel down dilakukan dalam sel silinder dengan anode dipasang di tengah, dikelilingi oleh katode baja. Natrium cair yang mengandung 0,2% Ca
itu didinginkan hingga suhu mencapai 110 derajat Celcius agar logam Ca menjadi padat dan terkumpul di dasar wadah. 2. Aluminium. Logam aluminium diproduksi dengan cara elektrolisis lelehan oksidanya atau lelehan garamnya. Selama elektrolisis, ion Al3+ dari oksidanya bermigrasi ke katode, kemudian direduksi menjadi logam cair yang akan mengumpul pada bagian dasar sel. Elektrolit tigamin tidak tereduksi karena mempunyai stabilitas yang sangat tinggi. Yang keenam, ada tahap pemurnian logam. Metode untuk pemurnian logam kasar meliputi yang pertama itu destilasi logam. Nah, logam-logam yang dengan titik didih rendah, misalnya merkurium, bismut, seng, nikel, dan magnesium, dapat dipisahkan dari kebanyakan bahan kotornya dengan penyulingan sederhana. Yang kedua, proses elektrolisis. Nah, aluminium tadi merupakan logam yang dapat dimurnikan dengan metode ini. Yang ketiga, oksidasi pengotor yang harus dipisahkan, misalnya untuk besi. Yang keempat, pemurnian zona atau zona refining dapat menghasilkan kemurnian logam yang sangat tinggi. Untuk nomor 7, pengertian alloy. Alloy atau disebut dengan logam paduan adalah kombinasi dua jenis logam atau lebih, di mana alloy ini dapat dibuat dari leburan campuran dua macam atau lebih logam, atau leburan suatu logam dengan unsur-unsur non-logam yang didinginkan. Nah, pada dasarnya alloy ini juga didefinisikan sebagai solid solution atau larutan padatan. Untuk nomor 8, jenis-jenis alloy larutan padat. Alloy yang merupakan larutan zat padat itu ada dua macam jenisnya. Yang pertama, alloy selitan atau intersial alloy, dan alloy substitution alloy. Nah, untuk alloy selitan sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, alloy selitan acak, random, dan alloy selitan teratur. Nah, pada alloy selitan acak, atom-atom dari unsur yang dipadukan itu mengisi tempat-tempat selitan pada logam induk secara acak. Sedangkan pada alloy selitan teratur, atom-atom dari unsur yang dipadukan ini mengisi tempat-tempat selitan pada logam induk secara teratur dan berulang atau periodik. Nah, pada alloy ini, atom-atom besi membentuk susunan kubus berpusat badan. Untuk penggambarannya dapat kalian lihat gambarnya. Gambar tersebut merupakan alloy selitan. Untuk alloy substitusi sendiri itu terdapat dua jenis, yaitu alloy substitusi acak, random substitutional alloy, dan alloy substitusi teratur, order substitution alloy, atau kisi super lattice. Nah, pada alloy substitusi acak, atom dari unsur yang dipadukan ini menggantikan posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara tidak teratur. Sedangkan pada alloy substitusi teratur, atom-atom dari unsur yang dipadukan ini menggantikan posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara teratur dan periodik. Untuk gambarnya dapat kalian lihat, gambar tersebut itu merupakan alloy tersubstitusi. Nah, untuk nomor 9, yaitu proses pembuatan alloy. Powder metalurgi itu dapat didefinisikan sebagai teknik memproduksi serbuk logam dan membuatnya itu menjadi bentuk barang yang diinginkan. Teknik ini digunakan untuk membuat objek dari logam paduan dengan titik leleh tinggi, komposit tahan api, dan lain-lain. Untuk langkah-langkahnya dalam pembuatan alloy dengan teknik powder metalurgi itu ada 5. Untuk langkah yang pertama yaitu produksi bubuk logam atau production of metallic powders. Nah, serbuk logam ini diproduksi oleh penghancuran mekanis atau atomisasi pengendapan elektrolit atau metode kimia.
Untuk langkah yang kedua itu pencampuran atau pemaduan serbuk, disebut dengan mixing or blending of powders. Kualitas dalam produk alloy ini dapat dicapai dengan komposisi pencampuran serbuk yang tepat. Nah, untuk mengurangi pelumas gesekan dinding itu ditambahkan di sebagian besar bubuk selama pencampuran. Misalnya ditambahkan asam stearat, litium stearat, dan lain-lain. Untuk langkah yang ketiga yaitu penekan atau pemadatan, pressing or compacting. Setelah dilakukan pencampuran, serbuk logam ini ditekan untuk dibentuk pada cetakan baja di bawah tekanan pada suhu kamar. Massa padat yang diperoleh ini dikenal sebagai grain compact. Proses mengubah serbuk longgar menjadi grain compact ini dengan ukuran dan bentuk yang akurat dikenal sebagai compacting. Untuk metode compacting ini dibagi menjadi padatan dingin, cold compaction, dan pemadatan panas, hot compaction. Untuk pemadatan dingin ini dilakukan dalam kisaran suhu sekitar di mana deformasi suhu tinggi seperti difusi atau dislokasi itu diabaikan. Untuk pengepresan dingin, cold depressing ini adalah metode yang paling penting dalam powder metalurgi. Bahan awalnya yaitu bubuk curah dengan atau tanpa sedikit pengikat atau pelumas. Untuk proses pengepresan dingin, ini mungkin melibatkan prinsip pengepresan cetakan aksial. Dalam penekanan aksial, bubuk dipadatkan dalam cetakan kaku dengan pukulan yang dibebani secara aksial. Variabel proses utama dalam teknik ini yaitu tekanan pemadatan aksial yang didefinisikan sebagai rasio beban pangs dan luas permukaan pangs. Sedangkan untuk metode pemadatan panas atau hot compaction method, dalam proses ini mekanisme deformasi serbuk ini diaktifkan oleh aplikasi simultan dari suhu dan tekanan pemrosesan yang lebih tinggi. Adapun efek dari pemadatan yaitu yang pertama, porositas material berkurang dan ketidakteraturan permukaan dihilangkan karena partikel dipaksa bersama di bawah tekanan. Yang kedua, kompaksi meningkatkan tarik serta kekuatan tekan material. Yang ketiga, pengelasan dingin terjadi antara partikel yang berdekatan. Untuk tahap yang keempat, presintering, di mana proses ini melibatkan pemanasan kompak hijau di bawah suhu sintering untuk menghilangkan pelumas yang ditambahkan selama pencampuran. Tahap yang kelima yaitu sintering. Selama proses sintering berlangsung, fluiditas komponen itu meningkat. Hal ini menyebabkan atom-atom dari konstituen itu akan saling terkait dengan lebih baik. Nomor terakhir 10. Penggunaan alloy dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya itu ada emas putih. Salah satu alloy yang banyak digunakan untuk perhiasan yang kita tahu itu ya emas putih, di mana emas putih ini kadang itu mengandung unsur logam yang lain. Misalnya nih seperti perak, tembaga atau zinc. Namun di dalam jumlah yang kecil. Emas putih ini memiliki kilau seperti kilau platina. Perhiasan yang terbuat dari emas putih seringkali dilapisi dengan rhodium untuk menghasilkan kilau putih yang lebih bagus. Untuk kandungan emas pada emas putih ini dinyatakan dengan karat. Untuk kandungan emas pada emas putih 18 karat itu setara dengan kandungan emas pada emas kuning 18 karat.
Untuk contoh yang kedua, penggunaannya pada alloy yaitu senyawa antar logam. Senyawa antar logam itu disebut juga dengan alloy senyawa atau compound alloy. Senyawa antar logam ini memiliki rumus formula dan struktur kristal yang cenderung berbeda dengan struktur kristal logam penyusunnya. Salah satu contohnya itu baja tahan karat, stainless steel, yang misalnya pada sendok garpu, sendok gitulah pokoknya. Nah, untuk salah satu model susunan atom pada baja tahan karat itu dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.